Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Maduri Diana Putri, NIM 11 dari kelas Tata Niaga Produk Agribisnis B, Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo, Madura. Di sini saya ingin memenuhi tugas UTS mata kuliah Tata Niaga Produk Agribisnis mengenai analisis tata niaga komoditas ikan pindang dengan nama latin Sardinella di Pasar Arusbaya, Kabupaten Bangkalan. Biar tidak lama-lama, mari kita simak videonya. Nah, mengapa sih saya harus memilih komoditas ikan pindang? Nah, hal ini dikarenakan komoditas pindang ini memiliki potensi yang sangat besar, terutama di lingkungan sekitar rumah saya, yakni di Kecamatan Arusbaya. Nah, ikan pindang ini juga merupakan jenis ikan yang memiliki hasil pengolahan lebih awet dibandingkan dengan ikan lainnya, sehingga dalam proses pendistribusiannya ini akan lebih mudah untuk sampai ke tangan konsumen. Selanjutnya kita bahas mengenai perbedaan tata niaga produk agribisnis dengan non-agribisnis. Nah, perbedaan dari kedua tata niaga tersebut ini terletak pada cara pemasaran serta cara penyimpanannya. Nah, untuk cara pemasarannya sendiri, produk agribisnis ini bersifat konsentrasi distributif. Nah, sedangkan untuk produk non-agribisnis ini pemasarannya bersifat distributif. Nah, pemasaran konsentrasi distributif ini merupakan suatu kegiatan pemasaran produksi agribisnis yang telah dipanen, yang kemudian nantinya akan dikonsentrasikan kepada satu toko atau lembaga pemasaran dan kemudian disalurkan untuk didistribusikan kepada konsumen. Sedangkan cara pemasaran distributif ini merupakan suatu kegiatan pemasaran produk non-agribisnis yang langsung didistribusikan kepada konsumen. Sedangkan untuk cara penyimpanannya sendiri, untuk produk agribisnis ini memiliki waktu penyimpanan yang cukup pendek. Sedangkan untuk produk non-agribisnis ini memiliki waktu penyimpanan yang lebih panjang. Nah, sebelumnya untuk dapat mengetahui suatu rantai pemasaran dari komoditas ikan pindang ini, saya telah melakukan wawancara kepada beberapa responden, yakni para pedagang ikan pindang yang ada di Pasar Arusbaya dengan jumlah responden sebanyak 4 orang. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai analisis tata niaga komoditas ikan pindang. Yang pertama, ini ada commodity approach, di mana ikan pindang ini memiliki proses pemindangan yang tidak dicampur dengan bahan pengawet. Nah, sehingga nantinya ikan pindang ini bisa dikonsumsi dengan cukup baik dan layak. Nah, ikan pindang ini juga memiliki daya simpan kira-kira 3 hingga 4 hari. Sedangkan untuk pindang pasonya sendiri ini bisa tahan kira-kira 6 sampai 7 hari. Dalam kegiatan pemasaran ikan pindang yang dijual di Pasar Arusbaya ini, harga satuan ikan pindangnya ini sebesar 2.000. Sedangkan untuk harga per kilogram ikan pindang ini berada di kisaran sebesar 25.000 hingga 30.000 per kilogram. Nah, selanjutnya ada functional approach yang dibagi menjadi 3 fungsi, yakni terdapat fungsi pemasaran, fungsi fisik, dan fungsi fasilitas. Untuk fungsi pertukaran dalam komoditas ikan pindang ini, yakni terdapat adanya aktivitas jual beli ikan pindang antara nelayan dengan pedagang besar maupun ke pedagang pengecer. Yang kedua ada fungsi fisik dalam komoditas ikan pindang ini terdiri atas penyimpanan, pengangkutan, serta pengolahan. Nah, dalam hal ini para pedagang ini melakukan fungsi fisik sebelum dipasarkan kepada konsumen. Yang ketiga ada fungsi fasilitas dalam komoditas ikan pindang ini yang terdiri dari aspek standarisasi, penanggungan resiko, serta penyebaran informasi. Nah, fungsi ini juga memiliki peran untuk membantu jalannya fungsi pertukaran serta fungsi fisik. Selanjutnya kita bahas mengenai analisis SCP pada komoditas ikan pindang. Nah, ini yang pertama ada analisis struktur pasar atau market structure komoditas ikan pindang. Nah, analisis yang saya gunakan ini adalah analisis market share. Sudah tertera ya pada tabel ini, dalam perhitungannya ada 6 pedagang serta masing-masing kapasitas pembeliannya per kilogram. Nah, untuk menghitung nilai KR-nya sendiri ini dengan membagi masing-masing kapasitas pembelian dengan seluruh total kapasitas pembeliannya. Seperti contohnya ini 20 dibagi 81 yang menghasilkan 0,247. Begitupun seterusnya. Untuk menghitung market share-nya sendiri, kita ini dapat mengkalikan nilai KR dengan 100%. Selanjutnya, untuk menghitung market share kumulatif, kita jumlahkan satu persatu nilai market share yang sudah kita cari tadi. Berdasarkan hasil perhitungan market share
pada tabel di samping dapat disimpulkan bahwa struktur pasar komoditas ikan pindang yang terdapat di Pasar Arusbaya adalah termasuk pasar dominan. Nah, dikarenakan lembaga pemasaran tersebut memiliki 80 hingga 100% pangsa pasar dan termasuk pasar persaingan kuat. Selanjutnya, analisis yang kedua, ini ada analisis perilaku pasar atau market conduct komoditas ikan pindang. Nah, untuk lembaga pemasaran ini terlibat dalam saluran pemasaran komoditas ikan pindang, yakni diantaranya ada nelayan, pedagang besar, pedagang pengecer, serta konsumen. Untuk jenis saluran pemasaran dalam komoditas ikan pindang yang ada di Pasar Arusbaya ini memiliki dua saluran. Saluran pemasaran yang pertama ini ada nelayan yang disalurkan kepada pedagang besar, kemudian berlanjut ke pedagang pengecer, serta ke konsumen. Nah, saluran pemasaran yang kedua ini ada nelayan yang disalurkan ke pedagang pengecer dan disalurkan kepada konsumen. Nah, dari kedua saluran pemasaran tersebut, saluran pemasaran yang lebih efisien adalah saluran pemasaran yang kedua. Kenapa? Karena nelayan ini dapat menjual komoditas ikan pindang dengan saluran yang pendek dan tentunya juga nantinya akan dapat mengurangi risiko penyusutan komoditas ikan pindang. Untuk peran dan fungsi pemasaran yang dilakukan oleh masing-masing lembaga pemasaran ini terdiri dari 3 lembaga pemasaran. Yang pertama ini ada nelayan, perannya ini untuk menangkap serta menjaga kualitas ikan pindang selama dari laut hingga ke pengemasan. Nah, dalam hal ini nelayan memiliki fungsi pertukaran yang terdiri atas pembelian dan penjualan antara nelayan serta pedagang. Yang kedua, ini ada pedagang yang memiliki peran sebagai sebuah perantara dari nelayan kepada konsumen, menjual dagangan ikan pindang kepada konsumen. Nah, dalam hal ini, pedagang ini memiliki fungsi fisik yang terdiri atas panan, pengangkutan, serta pengolahan. Lembaga pemasaran yang ketiga yakni ada konsumen, perannya membeli serta mengonsumsi ikan pindang yang dijual pedagang di pasar. Nah, dalam hal ini konsumen ini melakukan fungsi pertukaran yang terdiri atas pembelian dan penjualan antara pedagang dengan konsumen. Untuk kebijakan penentuan harga komoditas ikan pindang yang ada di Pasar Arusbaya ini berkisar antara 25.000 hingga 30.000 per kilogramnya. Nah, biasanya dalam 1 kilogram ini terdapat 15 hingga 17 pieces ikan pindang. Nah, harga tersebut ini ditentukan berdasarkan ukuran si ikan pindangnya sendiri serta tingkat harga yang ditentukan oleh lembaga pemasaran pertama, begitupun seterusnya. Sedangkan untuk sistem pembayarannya, seluruh lembaga pemasaran ini membayar menggunakan sistem pembayaran secara tunai. Nah, dikarenakan lembaga pemasaran yang terlibat ini masih melakukan penjualan secara tunai karena dinilai lebih praktis dan aman. Selanjutnya, kita beralih pada analisis yang ketiga, yakni adalah analisis kinerja atau market performance komoditas ikan pindang. Dalam market performance ini, membahas terkait analisis margin pemasaran serta farmer share. Nah, di slide PPT ini sudah ada 2 saluran pemasaran, di mana untuk saluran pemasaran yang pertama diperoleh total margin pemasarannya ini sebesar 10.000. Untuk saluran pemasaran yang kedua ini diperoleh margin pemasarannya sebesar 5.000. Dari perhitungan margin diketahui bahwa saluran pemasaran yang paling efisien yakni terdapat pada saluran pemasaran yang kedua. Untuk menghitung farmer share ini dapat dihitung dengan rumusnya, yakni PF dibagi dengan PR dan dikalikan 100%. Nah, kita masukkan PA sebesar 30.000 dan dibagi PR sebesar 25.000 dan dikalikan 100%. Sehingga didapat nilai farmer share-nya ini sebesar 83%. Mungkin cukup penjelasan dari saya mengenai analisis tata niaga komoditas ikan pindang di Pasar Arusbaya, Kecamatan Arusbaya, Kabupaten Bangkalan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.